Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Aurelia Nursasabila dengan NIM 22410101033. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi dan fungsi agregat dalam sistem basis data. Nah, isi presentasi pada kali ini ada dua. Yang pertama fungsi where, di mana nantinya kita akan menjelaskan beberapa perintah dalam fungsi where, dan yang kedua adalah fungsi agregat, di mana nantinya kita akan menjelaskan beberapa perintah dalam fungsi agregat. Fungsi where. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan customer yang berasal dari Brazil. Dengan perintah yang kita ketikkan, select all from customers where country sama dengan Brazil. Nah, data output nanti yang dihasilkan seperti tabel di bawah ini, di mana nantinya customer-customer yang ditampilkan yaitu berasal dari Brazil. Selanjutnya, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi. Perintah yang kita ketikkan yaitu select all from product where discontinued sama dengan 1. Data output yang dihasilkan nantinya berupa data produk yang sudah tidak diproduksi lagi. Selanjutnya kita diminta untuk tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Nah, perintah yang kita ketikkan yaitu select customer ID as ID, company name as nama perusahaan, address, city, dan country kita pisahkan dengan tanda koma, as alamat lengkap perusahaan, from customer, where country bukan dari Kanada. Jadi nantinya data output yang dihasilkan seperti tabel di bawah ini, dan data-data yang dihasilkan yaitu berupa ID, nama perusahaan, dan alamat lengkap yaitu yang berasal dari luar Kanada. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Nah, perintah yang kita ketikkan yaitu select all from suppliers where company name I like LTD. Nah, jadi data output yang dihasilkan nantinya akan menampilkan data-data yang mengandung kata LTD. Nah, kita diminta untuk tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from employees where first name kurang dari last name. Nah, data output yang dihasilkan nantinya huruf pertama dari first name ini lebih kecil daripada huruf pertama dari last name. Nah, setelah itu kita diminta untuk tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Perintah yang kita gunakan yaitu select all from suppliers where left company name, 1 sama dengan left contact name, 1. Nah, jadi data output yang nantinya dihasilkan berupa data company name dan contact name-nya itu sama. Selanjutnya kita diminta untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992. Nah, jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from employees where hire date lebih dari tanggal 10 Desember 1992. Nah, jadi data output yang dihasilkan nantinya akan menampilkan data-data yang masuk perusahaan setelah tanggal 10 Desember 1992. Setelah itu kita diminta untuk tampilkan orders yang jangka waktu antara pengiriman dan pemesannya itu lebih dari 10 hari. Nah, jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from orders where ship date dan order date itu lebih dari 10. Nah, jadi data output yang nantinya dihasilkan menghasilkan waktu pemesanan dan pengirimannya itu lebih dari 10 hari. Berikutnya kita diminta untuk tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya sama dengan 0. Nah, jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from products where discontinued sama dengan 1 or unit in stock sama dengan 0. Nah, jadi data output yang dihasilkan nantinya berupa data-data yang memiliki stok sama dengan 0. Selanjutnya kita diminta untuk tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Nah, jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from product where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Nah, jadi data output yang dihasilkan nantinya akan menampilkan reorder levelnya itu kurang dari 10 dan stoknya itu lebih dari 100. Kita disuruh untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja
lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Perintah yang kita ketikkan yaitu select first name tanda pemisah spasi last name sebagai nama lengkap, kemudian kita extract year from age, hire date, birth date sebagai masa kerja, kemudian kita extract year from age now, birth date sebagai usia from employees, where extract year from age, hire date, birth date lebih dari 35 or extract year from age now, birth date lebih dari 60. Jadi data output yang dihasilkan nantinya berupa usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Nah, kita diminta untuk tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma dengan menggunakan in. Perintah yang kita gunakan yaitu select all from employees where city London, Seattle, Tacoma. Nah, jadi data output yang nantinya dihasilkan yaitu berupa data-data yang tinggal di London, Seattle, atau Tacoma. Setelah itu kita diminta untuk tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from orders where order date lebih dari tanggal 20 Desember 1996 dan kemudian kita extract day from exit date, order date kurang dari sama dengan 20. Jadi data output yang dihasilkan nantinya akan menampilkan data-data yang terjadi setelah 25 Desember 1996 dan dikapalkan paling lambat selama 20 hari. Berikutnya kita diminta untuk tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from product where discontinued sama dengan 1 and unit stock lebih dari 0. Jadi data output yang nantinya dihasilkan yaitu berupa data-data yang stoknya masih lebih dari 0. Kemudian kita diminta untuk tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from product where product ID sama dengan 2 and unit price lebih dari 5. Jadi nantinya data output yang dihasilkan yaitu menampilkan produk ID yang genap dan harganya di atas $5. Selanjutnya kita diminta untuk tampilkan produk yang harganya kisaran $5 sampai $10 yang menggunakan between. Jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from products where unit price between 5 and 10. Nah, jadi data output yang nantinya dihasilkan yaitu data-data yang produknya harganya $5 sampai $10. Kemudian kita diminta untuk tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Jadi perintah yang kita ketikkan seperti di bawah ini dan nantinya output yang dihasilkan akan menghasilkan orders yang terjadi setelah tanggal 25 Desember dan dikapalkan dalam kisaran waktu 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Selanjutnya kita diminta untuk tampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Jadi perintah yang nantinya kita ketikkan yaitu select all from orders where ship country sama dengan Brazil or ship country sama dengan Italia and ship date sama dengan 25 Desember 1996 or ship date sama dengan 25 Desember 1997. Nanti data output yang dihasilkan yaitu berupa data-data yang dikirim ke Brazil yaitu dengan jangka waktu 1 tahun. Kemudian tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select all from employees where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York and extract year from age now, birthday,
between 50 and 60. Jadi data output yang nantinya dihasilkan yaitu berupa data-data dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Part 2, fungsi agregat. Nah, jadi di sini kita diminta untuk tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Leverling, di mana jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali cukup dihitung satu customer. Jadi perintah yang kita ketikkan yaitu select count distinct o.customer. Jadi fungsi distinct di sini untuk menampilkan data ganda hanya satu kali saja. As jumlah dilayani from orders to join employees on a.employee ID sama dengan o.employee ID, where a first name pemisah spasi a.last name sama dengan Janet Leverling. Jadi data output yang dihasilkan nantinya akan menampilkan jumlah yang dilayani oleh Janet Leverling. Kemudian kita diminta untuk tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Jadi perintah yang kita gunakan yaitu select count distinct o.order ID as banyak pengiriman from orders o join shippers as on s.shippers ID sama dengan o.ship via, where s.company name sama dengan Federal Shipping and o.ship country sama dengan German of o.ship country sama dengan France. Jadi data output yang dihasilkan nantinya menampilkan data banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Jerman atau Prancis. Selanjutnya kita diminta untuk tampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Jadi perintah yang kita gunakan seperti di bawah ini, dan nantinya kita menggunakan perintah fungsi min dan max. Setelah itu kita joinkan dan data output yang dihasilkan yaitu akan menampilkan selisih harga barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquid. Kemudian kita diminta untuk tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, jadi perintah yang kita ketikkan tetap menggunakan fungsi min dan max, dan untuk menghitung rata-rata kita gunakan fungsi AVG. Nah, setelah kita jalankan maka data output yang dihasilkan yaitu akan menampilkan data dengan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Selanjutnya tampilkan rata-rata harga barang berjenis beef break yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly's Homestead. Jadi perintah yang kita gunakan yaitu seperti di bawah ini, dan data output yang dihasilkan yaitu 0. Kemudian tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Jadi perintah yang kita gunakan seperti di bawah ini. Untuk rata-rata kita menggunakan fungsi AVG. Kemudian setelah kita jalankan maka akan menghasilkan data output berupa nilai rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari semua pengiriman barang ke Brazil. Selanjutnya tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe kondimen. Jadi perintah yang kita gunakan seperti di bawah ini. Untuk rata-rata kita gunakan fungsi AVG, dan untuk standar deviasi kita menggunakan stddev_pop. Setelah kita jalankan maka data output yang dihasilkan akan menampilkan nilai rata-rata dan standar deviasi dari harga barang yang bertipe kontinuen. Kemudian buatlah query untuk memasukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Jadi perintah pertama yang kita gunakan yaitu menggunakan select all into employee UK from employees, where country sama dengan UK. Setelah kita jalankan maka akan menampilkan message berupa successful. Setelah itu kita lanjut menggunakan perintah seperti di bawah ini, dan setelah kita jalankan maka akan sukses.
Yang terakhir, buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada your order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Jadi perintah yang kita gunakan seperti di bawah ini, dan kemudian setelah kita jalankan maka akan menghasilkan message berupa successful. Sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat karena semester 2 hampir selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.